tanda-tanda anak sulung Ridwan Kamil yang bernama Emil Khan Mumtaz atau Ariel. Hingga pihak keluarga LP Mazmum Zaman merinci seberapa kuat arus sungai air kota Brand, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022 di mana Ariel terbawa arus. Dan juga ditemani Mulyaman, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, mereka membeberkan detail situasi sungai. Tim SAR Swiss dikatakan juga sudah berusaha maksimal, tak ada batas waktu pencarian. Ariel terus dicari hingga ketemu. Simak video selanjutnya. Kemudian di sana yang sempat dikatakan kemarin itu yang berenang ada 3 orang, yaitu Kang Ariel, adiknya Zara, dan 1 orang lagi ini siapa? Apakah temannya dari yang ikut dari Bandung atau dari mana? Dan selain 3 orang tadi, apakah ada protokoler yang ikut dari Indonesia? Selanjutnya, ketika 3 orang tadi berenang, di manakah posisi Ibu Atalia? Seperti itu. Baik, terima kasih. Mangga. Terima kasih dari Kumparan. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama siapa yang ada di lokasi, gitu ya. Akan ada pihak dari protokol. Kalau dalam konteks pemerintahan provinsi, karena keberangkatan Ibu Atalia bersama anak-anak adalah kegiatan keluarga untuk mencari sekolah dan kesempatan beasiswa S2, jadi memang tidak ada pihak protokol yang menemani, karena pihak protokol melekat ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur kebetulan kegiatan dinasnya di terakhir posisinya sebelum pada saat kejadian musibah ini terjadi ada di Inggris, begitu. Jadi itu kaitannya. Kemudian yang kedua, bersama siapa? Dia bersama kawan mereka yang dikenal yang memang sudah lama tinggal di Swiss. Jadi artinya dalam konteks safety, ini memang berenang bersama orang yang sudah lama tinggal di Swiss dan memperhatikan situasi. Di antaranya adalah memastikan di daerah yang digunakan untuk renang itu ada wisatawan lain. Jadi informasi keluarga yang kami terima pada saat menentukan titik juga memantau ada lansia dan anak-anak di sekitar, sehingga ukurannya harusnya safety. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, mungkin karena ponakan kami ini mohon maaf, pemuda yang bertanggung jawab, begitu ya. Jadi insting alamiahnya walaupun tidak diminta menjaga kelompok, begitu. Termasuk memastikan bahwa ibunya juga tidak ikut turun. Jadi di lokasi memang bersama keluarga, begitu. Dan beliau memastikan hanya yang punya skill yang cukup, begitu. Jadi begitu situasinya. Jadi pada saat kejadian informasi dari keluarga memastikan yang 2 sudah sampai, kemudian qadarullah tadi ada sesuatu yang mungkin tidak terduga, terbawa hanyut dan Ariel berteriak help. Jadi kemudian keluarga yang ada di pinggir itu segera berlari mencari. Nah, teriakan help ini terdengar oleh warga yang ada di pinggiran sungai dan menelepon polisi. Jadi laporan keluarga adalah pada saat bertemu dengan polisi di mungkin agak di hilir, itu posisinya polisi sudah tahu. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi bagaimana kesigapan otoritas tempat memantau wisatawan, begitu. Kalau terjadi sesuatu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, begitu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, apresiasi juga tentu saja ditujukan kepada rekan-rekan media yang memiliki perhatian yang sangat besar serta intens ya dari peristiwa ini. Tentu saja tetap saja kami mengharapkan doa kita bersama agar kemudian pencarian yang sedang kita lakukan berhasil baik. Dan tentu saja tidak hanya kami yang memberikan apresiasi kepada teman-teman media,
tetapi juga keluarga dari Eril tentu saja juga mengucapkan hal yang sama. Sekali lagi, tentu saja kita tidak boleh putus untuk berikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini menghasilkan hasil yang baik. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit gambaran mengenai kejadian. Kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Semua ini tentu saja juga kami peroleh informasinya dari berbagai sumber, termasuk koordinasi kami dengan pihak-pihak terkait di Swiss ini. Pertama, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada sekitar pukul 11.24 waktu Swiss, KBRI Bern melalui saya menerima laporan hilangnya seorang warga negara Indonesia bernama Emeril Khan Mumtaz saat berenang di Sungai Are di Bern. Emeril Khan Mumtaz ini berusia sekitar 23 tahun. Kejadian diperkirakan terjadi pada sekitar pukul 9.40 waktu Swiss. Jadi selisih waktu Swiss dengan Indonesia itu 5 jam. Jadi sekitar jam 14.40 waktu Indonesia Barat. Saudara Eril yang tadi sudah disampaikan, putra dari Bapak Gubernur Ridwan Kamil, tiba di Bern bersama keluarga pada malam sebelumnya, yaitu hari Rabu 25 Mei 2022. Setelah mendapatkan kabar ini, KBRI Bern langsung bergerak menuju lokasi pelaporan, yakni di Freibad Marzili, yaitu satu tempat yang memang banyak orang berkumpul di sana, dan langsung bertemu dengan keluarga beliau pada sekitar pukul 12 siang waktu Swiss. Segera setelah ketibaan dan menerima informasi yang cukup dari keluarga, staf kami dari KBRI Bern langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk melacak kemungkinan keberadaan saudara Eril, yakni pihak kepolisian, UGD di berbagai rumah sakit, serta hotel tempat menginap di tengah kota Bern. Pada saat KBRI berkoordinasi dengan polisi, mereka telah melakukan tindakan pencarian darurat sepanjang rute renang dan area sekitarnya sekitar pukul 10 pagi waktu Swiss. Berdasarkan laporan dari pengunjung area sungai, pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim SAR yang langsung menyisir seluruh area potensial di sepanjang Sungai Are. Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari unsur polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Jadi memang ada khusus polisi sungai, karena memang Sungai Are ini sungai yang sangat populer, terutama pada musim semi dan musim panas dan musim libur sekolah. Ya. Mereka banyak berkumpul di sepanjang sungai ini. Jadi setiap hari polisi sungai tentu saja bertugas di mengawasi sungai itu. Pada masa darurat, yaitu 15 menit sejak laporan diterima, tim SAR melakukan pemindaian menggunakan drone dengan sensor yang mendeteksi panas tubuh. Jadi drone digunakan untuk mendeteksi panas tubuh. Pada saat itu suhu air di Sungai Are diperkirakan sekitar 16 derajat Celcius.
dengan arus yang cukup kuat. Setelah 15 menit, metode pencarian dilanjutkan menggunakan boat, ya, dan kendaraan untuk menyisir area darat tepian sungai. Selama proses pencarian oleh tim SAR, tim KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana, menyusuri tepian Sungai Are atau Sungai Are menuju ke arah lokasi awal dimulainya renang dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantu proses pencarian. Hingga Kamis sore, proses pencarian dilakukan oleh tim SAR belum memperoleh hasil yang kita harapkan. Pada hari yang sama, saya juga sudah berbicara langsung dengan Kepala Protokol Swiss, Kementerian Luar Negeri Swiss, untuk mendorong pengerahan upaya pencarian yang optimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan media yang saya hormati. Kemarin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, tim SAR kembali mengerahkan tenaga sekitar 20 personil untuk dari unsur polisi dan polisi medis. Cakupan area pencarian sekitar 17 km di sepanjang sungai, dimulai dari jembatan Tiefenau hingga ke pintu air Wollensee. Karena kita tahu sungai ini bermuara nanti di Wollensee, jadi seperti danau begitu. Metode pencarian di hari Jumat kemarin adalah menggunakan perahu dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat. Karena pada dasarnya pendekatan ataupun peralatan yang dibawa tentu saja bisa berbagai model atau berbagai macam bentuk, tetapi tentu saja semua disesuaikan dengan situasinya. Penyusuran dimulai dari lokasi awal, kemudian menuju area hilangnya kontak, dan lanjut menyusuri sisi sungai sepanjang 7 km menuju arah hilir, yaitu pintu air Engehalde. Di akhir sesi pencarian pada hari kedua kemarin, saya juga mendampingi orang tua saudara Eril, Bapak Gubernur Ridwan Kamil, dan istri untuk menemui tim SAR kepolisian yang bertugas di lapangan. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi hingga menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan terbaru dari proses pencarian ini. Jadi kita dalam koordinasi penuh dengan pihak kepolisian 24/7. Jika ada perkembangan, kemudian kita bisa tahu real time, ya, karena kepolisian membuka jalur real life dengan pihak KBRI mengenai hal ini. KBRI Bern juga terus melakukan koordinasi erat dengan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait dengan perkembangan situasi dan usaha pencarian saudara Eril, serta mendiskusikan upaya-upaya apa yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung otoritas setempat di Swiss dalam melaksanakan proses pencarian. Hari ini, Sabtu, 28 Mei 2022, tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, yaitu dengan perahu atau boat search, juga menggunakan drone untuk menyisir tepian sungai Are
dan melakukan penyelaman. Sekali lagi tentu saja penyelaman terutama disesuaikan dengan situasi. Sebab kalau airnya keruh karena bekas hujan misalnya, atau bekas salju, karena danau dan sungai Are ini airnya adalah datang dari salju yang meleleh. Sehingga kemudian relatif dingin suhunya. Dan biasanya salju yang meleleh itu ada kristal-kristal putih yang kadang-kadang membuat warna air itu menjadi agak keruh sehingga kemudian menyulitkan penyelaman. Tapi pada dasarnya pihak otoritas memberikan ataupun menyiapkan berbagai macam metode yang available disesuaikan dengan situasi setempat dengan waktu yang tepat tentu saja di dalam setiap proses pencarian. Saya bertemu bersama dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil dengan mereka kemarin. Mereka sangat profesional dan Bapak Gubernur Ridwan Kamil juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang teknis ya. Dan kemudian diberikan gambaran mengenai topografi sungai, kekuatan arus sungai, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita memperkirakan kira-kira possible spots di mana kira-kira bisa terjadi dan lain sebagainya. Tim SAR yang akan dikerahkan dalam pencarian hari ini terdiri dari unsur polisi medis, dan pemadam kebakaran yang mengoperasikan drone ini. Ini pemadam kebakaran memang all round ya, tidak hanya dealing dengan kebakaran, tapi isu-isu emergency, termasuk menggunakan drone untuk pencarian ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, lokasi pencarian adalah di area Walensee yang mencakup sepanjang 8 km wilayah Sungai Are. Pencarian akan dimulai sekitar pukul 8.30 pagi ini waktu Swiss, atau sekitar jam 1:30 nanti waktu Indonesia Barat, hingga selesai ya, hingga cuaca memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian. Artinya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Tentu saja KBRI akan terus menjaga real-time komunikasi, jadi komunikasi yang real-time dengan pihak kepolisian dan tim SAR untuk mendapatkan update informasi yang aktual setiap saat. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus mendoakan keberhasilan proses pencarian oleh tim SAR ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya kira demikian dulu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa berdiskusi. Demikian keterangan dari saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, rekan-rekan media, saya haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.